Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, Pak Iwan? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya, Pak Iwan ya. Pak Iwan, sebelum observasi, ini saya akan melakukan pra-observasi. Nanti mungkin saya nanti ada beberapa pertanyaan yang Pak Iwan bisa dijawab. Nah, di dalam observasi ini kompetensi yang ingin Pak Iwan kembangkan itu apa nih? Yang pertama yang jelas di pengembangan kognitif nanti, terus nanti di pengembangan efektifnya, sama di pengembangan psikomotorik anak. Oke. Nah, untuk yang kompetensi yang tadi Pak Iwan jabarkan, kompetensi yang spesifik yang ingin Pak Iwan kembangkan yang mana? Yang mau dititik beratkan untuk itu pengembangan di kognitif sama efektifnya. Oh gitu. Oke. Nah, kemudian Pak Iwan, bagaimana Pak Iwan dalam nanti pengembangan yang ingin dicapai atau yang ingin saya amati itu agar bisa terlaksana dengan baik? Yang pertama jelas saya harus menggunakan metode pembelajaran yang terutama menyenangkan untuk anak, gitu kan, biar nanti pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terus yang kedua juga mungkin saya juga harus menyiapkan media untuk pembelajarannya. Nanti insya Allah nanti saya akan menggunakan media pembelajaran kuisis yang nantinya akan sampai untuk presentasi, bukan untuk kuisnya. Gitu. Pertanyaan terakhir Pak Iwan, strategi yang Pak Iwan persiapkan untuk pengembangan kompetensi tadi? Yang pertama mungkin saya nyari pendekatan pembelajaran yang tepat ya untuk anak ya, dan nanti mungkin akan kita munculkan pendekatan yang berdiferensi nanti ada diferensi konten dan sebagainya itu. Baik, demikian dulu Pak Iwan. Nanti silakan Pak Iwan mengajar di kelas, saya nanti yang observasi. Begitu Pak Iwan, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Pak Iwan. Ya, sama-sama Pak ya. Terima kasih kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bapak. Gimana hari ini kabarnya? Baik, sebelum kita mulai, hari ini yang tidak hadir ada Alfa atau ya? Mas Ayu. Bertiga orang? Apa lagi? Tesa, apa? Nama ini semuanya? Semuanya nama ini semuanya? Belum tahu. Belum tahu? Oke. Ini ada ya? Baik, hari ini agak istimewa ya. Nanti kita akan belajar materi yang yaitu tentang turunan trigonometri. Yang turunan saja, kira-kira ada yang mau direview dulu? Atau cukup? Cukup ya? Oh, baik. Nanti kita akan belajar turunan trigonometri. Untuk menentukan turunan trigonometri, dasar yang kita pakai sebenarnya masih penggunaan limit kemarin. Masih ada yang ingat definisi limit kemarin apa? Limit H mendekati 0 dari apa? Fx plus H dikurangi Fx per H. Jadi suatu turunan fungsi ya. Bisa turunan dan bisa turunan trigonometri.
kemarin sempat tak munculkan di bentuk limit mendekati 0 dari Fx plus H kurang Fx per H untuk F-nya sin X. Di sini apa berarti kemarin? Berarti turunan sin apa kemarin jadinya kan? Oh iya. Apa? Turunan sin apa? Cos X. Terus juga tentang kalau F-nya ganti cos. Jadi nanti jadinya Min sin X. dua itu aja nanti sebagai dasar untuk kalian menyelesaikan turunan trigonometri. Apapun bentuknya dasarnya dua itu. Untuk nyari turunan dari sekant, turunan dari cos dan sebagainya. Ini apa ya? Nanti sudah ketemu bahwa turunan dari sin cos, turunan dari cos. Sebelum saya lanjutkan, bisa tidak kira-kira nyari turunan dari tangan? Dengan konsep pembagian. Berarti yang kemarin kalau kita punya suatu fungsi y sama dengan u per v, nanti biasanya apa? Ada yang mau coba tidak apa? Kalau saya punya ini tangan nanti biasanya apa? Benar. Iya, kan belum dijawab kemarin kan? Coba. Boleh dong. Boleh. Ya boleh ya. Kita cek dulu bareng-bareng. Gimana? Sama dengan pekerjaan kalian? Sama ya? Pakai konsep turunan yang ada bar, pakai turunan vektor. Ini sebenarnya nanti pakainya ya F aksennya U aksen P U P aksen per daripada tadi ya. Itu kalau tangan. Jadi kita cuma punya dua konsep turunan, yaitu sin itu turunannya cos, cos itu turunannya min sin. Kita bisa nyari yang lainnya. Ini kita bisa nyari yang tangan. Kalau nyari yang sekat, kira-kira ada yang ketemu enggak? Yang sekat boleh, yang sekat. Dan kalau kita punya fx-nya itu sekan x, nanti yang aksennya apa? Boleh.
silakan untuk dijabarkan. Gimana? Sama nggak dengan yang kalian coba? Sama nggak? Sekan itu kan kalau di identitas yang trigonometri kemarin bentuknya satu per cos ya. Ini pakai ukir lagi ternyata, pakai ukir lagi. Punya satu P-nya cos X. Kemudian jabarkan satu ini tidak apa-apa. Ya, ini juga betul. Pada bisa? Ada mungkin ada pendapat yang lain enggak? Ada. Ya. Sekarang kalau kita perkuat di sini, saya mencoba menggunakan ini aplikasi baru. Biasanya kita menggunakan quiz untuk quiz saja ya. Ini saya menggunakan untuk presentasi. Kalian nanti lihat diagram masing-masing sama bisa lihat di sini. Udah nggak saya tadi yang bilang. Tolong dikirimkan ke grupnya. Masih belum? Oh masih. Ya Allah masih centang belum masuk. Nah. Sinyalnya saya buka dia dulu. Nanti di penggunaan presentasi ini ada interaktifnya, nanti ada bentuk soalnya juga di situ. Kalian bisa mengerjakan langsung. Jadi digabung ada apa namanya materinya di dalamnya. Nanti ada soalnya juga. Kalian bisa menggunakannya dengan mengklik jawaban apa nanti kelihatan yang benar apa nanti akan kelihatan. Biar nanti menarik ya. Biasanya kan cuma keterangan total quiz terus tugas itu kan. Yang untuk sedikit beda nggak dulu. Sampai. Atau kalian boleh masuk langsung di quizzes yang di Google Promo Tetap, nanti masukkan kodenya itu bisa juga nanti. Kode kamu masukkan kodenya aja. Oke, kalian masuk quiz dulu. Masuk quiz dulu terus masukkan kodenya nanti bisa. Ini masih ada beberapa. Ini bisa ada yang gabung yang ini bisa Indra Ayu baru 9 orang yang gabung. Atau scan QR-nya itu juga bisa. Ada berapa orang? 23. Nanti tidak perlu dicatat, nanti akan spellnya aja.
24, 25. Nanti ini 36. 6 ya? Masih kurang sedikit lagi. 25. Tanggalnya ya juga, aku lihat tanggalnya. Sama enggak tanggalnya dulu ya? Oh ya, apa nanti maksud saya kalau sudah masuk ke yang soal kalian bisa interaktif, bisa milih jawabannya di sini. Oh iya, ya ini yang akan kita bahas nanti turunan fungsi trigonometri. Beberapa sudah kita bahas sebelumnya sebenarnya tentang turunan sin cos, nanti tak menurunkan lagi. Ini yang sudah gabung berapa orang tadi? 6 ya, 6. Kita lanjut ya, tidak apa-apa. Ya nanti ini yang akan kita munculkan, yang harus kalian cermati nanti. Tujuan pembelajaran kita hari ini nanti setelah tanya jawab, tadi kita ada tanya jawab sedikit ya di depan ya, dan nanti diskusi. Nanti kita kasih bentuk soal, kalian selesaikan berkelompok, berempat ada apa nanti selesaikan dengan menggunakan konsep-konsep yang ada dari sin, cos tadi. Konsep dasarnya di limit tadi itu sama sifat-sifat yang di depan kemarin. Ada yang perkalian, ada yang pembagian, ada yang turunan rantai. Tapi tak lagi nanti di sini penggunaannya untuk yang trigonometri. Nanti yang antar pada udah ya. Jadi nanti endingnya kalian bisa menentukan nilai suatu limit fungsi trigonometri dari berbagai macam. Nanti kadang juga akan digabung sama yang aljabar ya. Ada muncul aljabarnya sedikit gitu di depannya atau di belakangnya, nanti akan kelihatan. Ada yang mau direview dulu yang tadi ini juga soal ini sebagai pengantar tadi? Lihat cukup ya. Oke, tak lanjut aja. Tak lanjut. Sekarang bin semuanya terkondisikan, lepaskan semua aktivitasnya. Kita akan menenangkan diri dulu biar nanti materi yang saya sampaikan itu tersampaikan. Ikuti instruksi yang ada di layar ataupun di HP kalian masing-masing ya. Kita coba duduk dengan tanpa menyender, benar ada, tetapi dalam keadaan rileks. Jangan blosor gini ya. Lalu sejajar, kanan kiri, sender sedikit ya. Telapak tangan disimpan di bahu dengan punggung tangan menghadap ke atas. Ya, siap. Coba hidup udara melalui hidung. Merasakan udara yang masuk. Buang udara secara perlahan-lahan. Merasakan udara yang keluar dari hidung. Gimana, sudah mulai relax kan? Udah relax ya, lanjut. Ini belum terbiasa nanti nyaman sekali. Kita langsung plong. Sekarang belum terbiasa aja. Lanjut. Dan nanti aktivitas yang akan kita lakukan hari ini nanti mengamati dari berbagai macam contohnya, terus definisinya nanti kalian amati. Terus nanti akan kita munculkan
contoh soal kalian identifikasi. Pertama nanti boleh dijawab langsung. Nanti akan tak munculkan juga pembahasannya yang di situ juga nanti. Semoga kuat ya nanti. Nanti endingnya ada yang presentasi. Untuk mencoba presentasinya bentuknya kalau matematis berarti tetap tulis di bawah nulis karena kalian baca kalian tulisnya jawaban dulu. Turun dari tangan X adalah UX sama dengan sin X. Aku aksennya kan bingung namanya. Ini ampungan gitu kan. Tetap dari ditulis sampai presentasinya. Gitu ya. Nanti ada beberapa ya. Kalau di penilaian dulu ada namanya referensi konten dan sebagainya. Itu nanti ambil lalu aja. Ya, nanti endingnya ini ya. Nanti di akhir saya harap kalian bisa menuliskan pengalaman bekerja sama dalam kelompok ya. Ini nanti di akhir. Jadi kalian tidak lupa nanti kalau di belakang Pak Iwan di akhir sesi nanti Pak namanya refleksi nanti ini ya. Namanya refleksi. Nanti refleksi berarti kalian catat nanti ya apa-apa yang kira-kira apa ataupun nanti pembelajaran matematika hari ini seperti apa kalian boleh dituliskan ya. Siap ya. Lanjut. Nah ini tadi sudah kita mulai dari awal dari konsep limitnya itu ya. Konsep limit pertama kan limit ya, terus nanti dipakai untuk mencari turunan fungsi. Ini sudah pernah toh kelihatan jawab masing-masing kalau di layar tidak begitu jelas. Itu. Nah, tadi sedikit sudah disinggung bahwa turunan dari sin tadi apa? Turunan tangan sekan betul ya? Yang ini ya. Nanti turunan sekan sama tangan betul ya? Yang lain nanti bisa dicoba dengan konsep yang sama. Hampir sama dengan yang di aljabar kemarin ada turunan dari bentuk penjumlahan. Kemarin yang di aljabar ada 2x kuadrat tambah 5x kurangi 1. Turunannya berapa gitu kan? Turunan satu-satu ya. Di limit trigono juga sama. Kalau bentuknya jumlah panjang itu turunkan satu-satu. Dan kadang-kadang sin 2x tambah cos 5x min tangan x. Biasanya berapa gitu. Berarti kan sinnya apa, cosnya apa, tangannya apa. Selesai. Itu kalau yang jumlah sama selisih. Ini seperti itu aja. Itu ada contohnya. Boleh dilihat dulu di masing-masing gawinya masing-masing. Yang contoh satu itu ternyata ada aljabarnya, ada akar 3-nya. Ya. Bisa dilihat ya. Terus diturunkan, turunan sin tadi apa? Cos. Namanya 4 cos X turunannya. Terus turunan X pangkat setengah X pangkat min setengah. Karena tadi semula bentuknya akar, kembalikan ke akar. Biasanya yang seperti yang itu. Contoh 2 itu juga dari situ ada 2 tangan X min sin A ya, sin A. Kalau kita bahasnya turunan X, kalau pun ada sin A, ada cos A, berarti habis 0 ya. Kemudiannya di aljabar kemarin kita bahasnya X ada 2X plus 5 nya habis. Turunan konstanta habis ya. Jadi sin A nya dianggap konstanta. Bisa dibalik? Bisa ya. Nah, itu makanya di situ kenapa langsung 2 sekan kuadrat X, karena turunan tangan kaki kan ini sekan kuadrat X ya. Kenapa sin A nya habis? Karena bukan sin X. Kalau sin X kan jadinya cos X ya. Paham enggak? Kadang-kadang teledor anak-anak itu. Ada 2 sin X tambah cos A. Yang cos A nya beda ya, berarti yang diturunkan ya 2 sin X nya. 2 sin X jadinya 2 cos X. Paham enggak? Paham enggak? Kalau belum tunjuk jari boleh. Aman? Aman ya? Nah, lanjut ya sudah. Masih sama contohnya, ini ada contoh yang keempat. Karena itu
FT berarti diturunkan, ada T semua ya, berarti diturunkan semuanya. Diturunkan semuanya. Ya bisa ya. Yeah. Nanti sin kuadratnya tambah cos kuadratnya berapa? 1. Berarti yang diturunkan nanti 1 min 2 sin T. Boleh disederhanakan dulu. Yang identitas masih ingat ada sin kuadrat X tambah cos kuadrat sama dengan 1. Nanti ada sin 2A atau sin 2X berapa, cos 2X berapa itu kan? Nanti akan dipakai lagi. Walaupun tidak semuanya ya, akan dipakai lagi. Lanjut. Tangan ini. Misalkan tidak bisa menyebut itu boleh. Itu kamu klik ininya di HP-nya masing-masing akan langsung kelihatan. Ada jauh sudah, coba deh. Klik aja deh. Coba deh. Kelihatan ya? Nunggu yang lain, oh ya. Boleh lah turunkan sin 2x, ininya sin 2x, bawahnya tangan itu turunkan sendiri kayak tadi ya boleh. Atau boleh sin 2x kamu jabarkan jadinya 2 sin x cos x juga boleh. Nanti sin tangannya jadi sin terkos juga boleh. Menurut kalian yang kira-kira kalian pahami, boleh pakai identitas, boleh langsung. Masih berapa yang belum jawab? Masih belum yang lain. Siapa? Cia? Siapa Cia? Jelas? Di depan ya? Di sini ya? Di sini biar teman-temannya lihat. Enggak apa-apa. Boleh kamu refleksi selama tadi pembelajaran kira-kira seperti apa yang kurang, apa yang harus ditingkatkan. Ya apa yang penting kamu kasih pendapat aja. Pembelajarannya boleh, isinya juga boleh gitu kan. Pembelajarannya tuh ya seru sih karena kan ada hal yang beda karena biasanya kan sama Pak Iwan cuma diterapin ke kampus, tapi sekarang pakai kuis. Terus kalau kuisnya tadi agak kurang karena ada waktunya. Jadi kita pas lagi ngitung, ya jadi kayak bekerja waktu. Jadi mungkin masukannya kalau ada kuis jangan juga saja. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Tentang pembelajarannya sudah dibelajarin semuanya. Apa yang harus lebih banyak banget? Jadi kalau menurut saya itu pelajarannya menyenangkan. Saya belajar baru biasanya kan dijelasin pakai nulis kan bisnisnya itu juga pakai yang baru juga kayak ajarin soal tapi pakai yang presentasi. Terus kalau dari segi penjelasan mungkin agak terlalu kecepatan gitu. Siap. Terus itu aja. Terima kasih ya. Cukup. Ya. Terima kasih. Masih kayak Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas Pak Iwan. Di sini saya mau ngobrol sebentar nih Pak Iwan. Iya Pak ya, siap. Tentang observasi kemarin. Dari pengamatan saya mau izin Pak Iwan ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Siap, monggo Pak ya. Yang mungkin pertanyaan yang pertama itu tentang pengembangan apa yang sudah Pak Iwan lakukan
dalam pembelajaran Pak Iwan? Kemarin saya sudah mencoba untuk memaksimalkan apa yang saya tahu ya Pak ya. Yang pertama saya juga menggunakan media pembelajaran yang pertama itu. Kemarin saya menggunakan kuisis ya. Kuisis dalam arti di sini bukan untuk kuis tapi untuk presentasi. Jadi dalamnya saya masukkan beberapa pertanyaan pematir yang nanti bisa dijawab langsung ke anak. Nanti tentunya itu anak bisa menggunakan gadgetnya masing-masing. Jadi nanti saya sampling itu anak bisa melihat presentasi saya di gadget masing-masing. Nanti itu salah satu ide saya untuk bisa interaktif dengan anak gitu ya. Untuk pertanyaan yang kedua Pak Iwan, di sini saya mau izin lagi untuk menyampaikan beberapa pengamatan yang sudah saya lihat pada waktu observasi di kelas Pak Iwan. Itu yang kemarin itu saya lihat itu dalam pertama kali masuk itu Pak Iwan lupa berdoa nih. Yang kedua Pak Iwan itu dalam mengatur waktu kurang maksimal karena istilahnya waktunya habis untuk mengerjakan kuisis sama kemarin itu. Yang ketiga ada beberapa anak, 2 orang kan kemarin siswanya perempuan semua, jadi hanya 2 laki-laki. Yang 2 laki-laki itu tidak aktif sama sekali. Jadi itu beberapa pengamatan yang saya amati dalam observasi kemarin. Baik, terima kasih Pak ya atas koreksinya ya. Mungkin kemarin karena saya baru mencoba pertama kali untuk menggunakan kuisis, bukan untuk sekedar kuis ya, untuk presentasi. Mungkin ada sedikit kendala di jaringan kemarin itu, agak sedikit trouble ya. Sebenarnya rencana awal saya itu anak-anak nanti interaktif, berarti ARP-nya tidak digunakan untuk game yang lain, cuma untuk melihat presentasi saya itu awalnya pertama. Tapi mungkin nanti jadi koreksi saya juga untuk kedepannya, saya bisa menyiapkan yang lebih efisien lagi. Terus tadi koreksi yang kedua tadi, benar Pak ya, yang kemarin saya memang ada kelupaan satu, saya langsung share ini dengan anak-anak, terus presentasi langsung belajar ya. Bahkan saya juga lupa untuk biasanya untuk speaking juga lupa. Berdoa juga supaya ya. Terima kasih Pak ya. Nah, berikutnya Pak Iwan, apalagi yang akan Pak Iwan kembangkan dalam pembelajaran berdasarkan observasi kemarin? Yang pertama itu saya kan keinginan dari awal saya ingin menggunakan teknologi Pak ya untuk kegiatan pembelajaran saya. Harus sudah saya coba untuk menggunakan kuisis. Nanti ke depan mungkin saya akan maksimalkan lagi lah. Mungkin saya juga akan aktif mengikuti pelatihan di beberapa platform, mungkin di kompil-kompil yang ada di rencana awal yang saya pertama dengan tadi teknologi yang ingin dikembangkan lagi. Terus yang kedua saya juga akan menambah referensi materi saya gitu kan, karena selama ini kan kita masih terpaku untuk buku yang ada di sekolah dari buku paket aja kan, jadi kita lebih mengembangkan ke bentuk-bentuk penerbit yang lain yang lebih untuk referensi saya ya. Ya, dalam observasi kemarin, pasti kan ada tujuan yang tidak dicapai itu. Nah, tujuan Pak Iwan yang akan dicapai itu kalau dari kekurangan yang saya sampaikan tadi. Yang jelas Pak ya, karena tadi saya baru pertama kali menggunakan teknologi ya dalam pembelajaran untuk penggunaan kuisis yang berbeda. Yang jelas saya punya tujuan yang nantinya efeknya itu untuk anak Pak, yang untuk meningkatkan prestasi anak yang jelas. Yang itu yang pertama, yang jelas juga meningkatkan minat belajar mereka dalam belajar matematika. Karena matematika itu dipandang anak-anak itu pelajaran yang bosan Pak. Jadi saya lihat itu nanti anak-anak dosor dari itu nanti gitu ya. Gitu ya. Pak Iwan, untuk mengukur keberhasilan dalam tujuan tadi Pak, dalam pembelajaran itu. Yang jelas yang pertama itu yang terukur pasti berarti nilainya harus naik sangat signifikan, yang kelihatan ya. Untuk yang keduanya saya melihat harus bisa melihat minat mereka lebih tertarik pada matematika.
tidak sekedar untuk nyatet saja, nanti ada interaktif nanti. Itu yang kira-kira yang akan terukur. Berarti mereka udah minatnya udah naik, nilainya naik, berarti saya anggap berhasil gitu aja. Untuk waktu yang dibutuhkan Ya secepatnya, sambil nanti saya mungkin ikut pelatihan mungkin 1 bulan untuk ke depan harus lebih baik lagi Pak untuk pembelajaran saya. Di sini saya mau memberikan beberapa pertanyaan tentang refleksi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama Pak Iwan mengajar? Apakah ada hal-hal baik yang sudah Pak Iwan kerjakan? Oke, baik Pak ya. Menurut saya hal baiknya itu anak-anak untuk pembelajaran kemarin agak sedikit tertarik dengan apa yang saya bawakan. Biasanya saya kan cuma di papan tulis mencatat ya, itu saya anggap hal baik gitu kan, untuk awalan hal baik ya untuk saya. Tapi anak-anak lebih ternyata kamu pakai presentasi ya, jadi HP-nya masing-masing. Iya. Biasanya kan saya menanyakan papan tulis, ini rumusnya, nanti contohnya ini, udah selesai, kalian pelatihan gitu kan. Nah, kemarin itu saya anggap hal baik untuk melatih mereka memanfaatkan teknologi, gitu kan ya. Kalau berikutnya Pak Iwan, yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pembelajaran begitu yang jelas setiap pembelajaran itu tidak akan mulus gitu kan dalam suatu ketika. Kita perlu meningkatkan kualitas kita sebagai guru dalam penyampaian dan tidak terpaku kepada satu metode. Dalam artian mungkin kitanya pakainya PowerPoint terus itu kan nanti orang nggak bisa. Kita pakainya di menulis di papan tulis juga mereka bisa. Nanti itu hal yang harus saya kembangkan berikutnya Pak. Pertanyaan berikutnya Pak Iwan, bagaimana perasaan Pak Iwan setelah saya observasi? Alhamdulillah yang jelas itu yang tadinya itu 3 Pak ya. Awalan jarang kan ada juga yang ikut masuk ke dalam kelas kita. Ini dari itu sama bapak sekolah kan. Nah, itu pertama itu ya agak akhirnya cukup cair karena kita sudah bisa interaktif dengan anak gitu kan. Kemudian anak sudah mulai welcome gitu, cukup cair. Dan yang kedua itu saya berterima kasih karena tidak ada yang ngasih memberikan pandangan yang lain ya menurut saya baik ini kan gitu kan. Nah, seperti ini kan berarti ternyata masih ada yang perlu diperbaiki gitu ya. Terima kasih Pak. Itu Pak Iwan, terima kasih banyak atas waktunya dengan observasi kemarin dan sekarang pasca observasi. Saya terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada pertanyaan atau kata-kata yang kurang berkenan dengan Pak Iwan, saya mohon maaf. Itu Pak Iwan. Ya, terima kasih kembali Pak ya atas motivasinya, atas gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.